좋아하는 주술사입니다. 앞으로 Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang dendam dukun santet Indonesia atas kematian putri tercintanya. Bagaimana tidak, anak tersebut yang awalnya sebagai pekerja di Korea, sekarang menjadi korban tunawisma di uji klinis obat. Nah, mendengar perusahaan itu sudah memakan banyak korban, dukun santet dari Indonesia kemudian datang ke Korea Selatan untuk menyelamatkannya. Bukan hanya itu saja, dukun yang baik hati itu juga menghidupkan para korban untuk membalaskan dendamnya terhadap perusahaan itu. Lalu, apakah sang dukun berhasil menyelamatkan putrinya? Film The Croods Dutchman Pray yang rilis tahun 2021 ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Pasalnya, film asal Korea Selatan ini rupanya menceritakan tentang dukun santet yang terkenal di Indonesia. Seperti kata yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia yang menyebutnya membunuh tanpa menyentuh. Yeon Sang-ho yang menulis naskah film The Croods Dutchman Pray mengaku sangat tertarik mengangkat hal-hal takhayul. Namun, kali ini mencari hal tersebut di dunia Asia. Kemudian, di Indonesia ada istilah dukun santet yang kabarnya memiliki ilmu hitam yang dapat menghidupkan mayat. Dalam wawancara dengan Koreo Jung Daily, Yeon yang juga menulis naskah Train to Busan mengungkapkan kisah perdukunan Indonesia dengan zombie versi Korea yang disebut Jechui. Yeon Sang-ho yang menulis naskah film The Croods Dutchman Pray ini mengaku sangat tertarik mengangkat hal-hal takhayul. Namun, kali ini ia mencari hal tersebut di dunia Asia. Kemudian, di Indonesia ada istilah dukun santet yang kabarnya memiliki ilmu hitam yang dapat menghidupkan mayat. Dalam wawancara dengan Koreo Jung Daily, Yeon yang juga menulis naskah Train to Busan menggabungkan kisah perdukunan Indonesia dengan zombie versi Korea yang disebut Jechui. Berasal dari buku Yong Jae Chwa yang ditulis era Joseon, Jechui adalah mayat manusia yang dibangkitkan dari kematian. Saya membahas tentang bagaimana mengembangkan mitos dan legenda Asia untuk menyesuaikan dengan legenda kontemporer. Saya membahas tentang bagaimana mengembangkan mitos dan legenda Asia untuk menyesuaikannya dengan legenda kontemporer, kata sutradara Yeon. Yeon menggambarkan dukun santet Indonesia memiliki tato yang khusus di badannya. Selain itu, ia juga memakai kalung seperti tasbih, tapi dengan bola-bola berukuran besar. Salah satu pemeran Profesor Zui mengatakan, dukun santet akan menghidupkan mayat dengan menguburnya di tanah yang dicampur darah. Kemudian si dukun merapalkan mantranya untuk membangunkan si mayat. Jika tugasnya sudah selesai, mantranya dilepas, dan si mayat akan luruh jadi tanah. Di awal film ini akan ditampilkan seorang pria tewas dibunuh oleh mayat. Mayat itu rupanya adalah kiriman dari seorang dukun yang kemudian menjadi sorotan publik. Pembunuh misterius itu juga meninggalkan pesan yang mengatakan akan membunuh mayat sebanyak 3 kali. Dalang dibalik mayat hidup yang membunuh ini adalah seorang dukun asal Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membalaskan dendam sang putri yang dibunuh secara tragis. Sang putri diceritakan meninggal dunia usai menjadi korban uji klinis dari sebuah obat. Ia pun memilih mayat yang memiliki kisah sama dengan sang putri. Awalnya, dukun santet itu pergi ke Korea Selatan untuk mencari sang putri. Saat mengetahui sang putri telah meninggal dunia, ia pun memulai aksi balas dendamnya dengan menggunakan ilmu santet. Dukun tersebut berusaha membunuh pemilik dan pimpinan perusahaan obat yang menyebabkan sang putri meninggal dunia. Seorang jurnalis dan remaja indigo berusaha memecahkan misteri pembunuhan tersebut.